Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Ariska dengan NIM G1C081001. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu materi kimia bahan makanan, yaitu pigmen dan zat warna. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kimia bahan makanan, yaitu Bu Murniati SPD MSc. Sebelum berlanjut pada materi, beberapa pembahasan yang akan disampaikan pada kesempatan ini yaitu: 1. Pewarna alami dari kurkumin, yang kedua pewarna sintetik dari tatrazin, dan yang ketiga pewarna dilarang dari metanyl yellow dengan nomor indeks 13065. Untuk pembahasan pertama yaitu pewarna alami dari kurkumin. Rimpang kunyit dapat dimanfaatkan sebagai zat pewarna alami, yaitu senyawa kurkuminoid yang menampilkan warna kuning. Pigmen kurkumin bersifat larut dalam etanol dan asam asetat glasial dan memiliki stabilitas yang baik terhadap panas dan asam, tetapi sensitif terhadap cahaya. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mempertahankan kestabilan pigmen kurkumin perlu dilakukannya penyalutan dengan polimer mikroenkapsulasi agar memiliki umur simpan yang lebih lama. Proses penyalutan ini bertujuan untuk melindungi material inti dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang merugikan selama penyimpanan, dari kemungkinan terjadinya oksidasi oleh cahaya, penguapan, kelembaban, serta mengubah bentuk cairan menjadi padatan yang lebih mudah dalam penanganan. Pigmen kurkumin yang telah dimikroenkapsulasi dapat diaplikasikan pada produk pangan seperti minuman ringan dan jeli. Contoh penggunaan pigmen kurkumin pada olahan makanan. Kurkumin dapat ditemukan pada berbagai olahan makanan dan minuman seperti minuman ringan, permen, jeli, keripik, dan lain sebagainya. Nama kimia senyawa kurkumin adalah 1E6E 1,7 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil 1,6 heptadiena 3,5 dion dengan rumus molekul C21H20O6. Selain itu, kurkumin memiliki dua bentuk tautomer, keton dan enol. Struktur keton lebih dominan dalam bentuk padat, sedangkan struktur enol ditemukan dalam bentuk cairan. Kurkumin merupakan senyawa yang apabila berinteraksi dengan asam borat akan menghasilkan senyawa berwarna merah yang disebut rosocyanea. Pembahasan selanjutnya yaitu pewarna sintetik dari tatrazin. Tatrazin atau FDNC Yellow 5 dengan kode pewarna E102 merupakan pewarna kuning lemon. Tatrazin adalah turunan dari coal-tar yang merupakan campuran dari senyawa fenol, hidrokarbon polisiklik, dan heterosiklik. Karena mudah larut dalam air, tatrazin umum digunakan sebagai bahan pewarna minuman. Ambang batas untuk pewarna tatrazin adalah 5 mg per kilogram per hari yang dapat disamakan dengan 150 mg per hari untuk anak berberat badan 30 kg. Rumus molekul tatrazin adalah C16H9N4Na3O9S2. Nama IUPAC dari pewarna sintetik tatrazin yaitu trisodium 4E5-okso-1 4-sulfonat penil 4-sulfonat penil hidrazon 3-pirazol karboksilat. Selain berwarna kuning lemon, ternyata tatrazin juga berwarna hijau apabila divariasikan dengan campuran berlian blue FCF atau green S. Meskipun tatrazin merupakan pewarna sintetik yang dibolehkan dalam penggunaannya sebagai pewarna
pada olahan makanan, tetapi apabila tetrazin digunakan melebihi ambang batas, maka tetrazin juga bisa membahayakan bagi kesehatan. Bahaya tetrazin yaitu selain berpotensi meningkatkan hiperaktivitas anak, pada sekitar 1-10 dari 10.000 orang, tetrazin menimbulkan efek hipersensitif seperti kelelahan, pandangan kabur, peningkatan sekresi nasofaringal, perasaan sesak nafas, jantung berdebar, gatal yang hebat, bengkak atau bilur di bawah kulit, rinitis, asma, purpura, anafilaksis sistemik. Intoleransi ini tampaknya lebih umum pada penderita asma atau orang yang sensitif terhadap aspirin. Contoh penggunaan tetrazin pada olahan makanan. Tetrazin banyak digunakan dalam makanan dan obat-obatan. Tetrazin digunakan pada makanan seperti minuman ringan, puding, keripik, sereal, kue, sup, saus, es krim, permen, selai, jelly, mustard, acar, yogurt, mie, jus, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu pewarna dilarang dari methyl yellow. Methyl yellow merupakan zat warna sintetik berbentuk serbuk, berwarna kuning kecoklatan, bersifat tidak mudah larut dalam air dan alkohol, agak larut dalam benzena, eter, dan sedikit larut dalam aseton. Methyl yellow adalah bahan kimia sintetik yang dilarang untuk digunakan karena bahan kimia ini dibuat untuk digunakan di industri tekstil, penyamakan kulit, kertas, sabun, kosmetik, wol, nilon, cat, aluminium, deterjen, kayu, bulu, dan lilin, terutama untuk tujuan memberikan warna kuning cerah pada produknya. Methyl yellow sering disalahgunakan sebagai pewarna makanan. Saat ini banyak methyl yellow disalahgunakan untuk pangan. Beberapa di antaranya yaitu kerupuk, mie, gorengan, pangan jajanan berwarna kuning, banyak juga sebagai pewarna pada tahu. Methyl yellow adalah pewarna asam monoazo dengan rumus kimia C18H14N3O3SNA. Methyl yellow dibuat dari asam metanilat dan difenilamin. Kedua bahan pembuatan methyl yellow bersifat toksik. Tingkat pH optimum senyawa methyl yellow adalah berkisar antara pH 1,5 sampai 2,7. Bahaya methyl yellow. Karena methyl yellow merupakan bahan pewarna sintetik yang tidak diperbolehkan dalam penggunaannya sebagai bahan pewarna makanan, sehingga apabila digunakan sebagai pewarna makanan, methyl yellow sangat berbahaya bagi kesehatan. Methyl yellow sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata, dan tertelan. Dampak yang terjadi dapat berupa iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan bahaya kanker pada kandungan dan saluran kemih. Apabila tertelan, dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, panas, rasa tidak enak, dan tekanan darah rendah. Karena methyl yellow sangat berbahaya bagi kesehatan, maka masyarakat diharapkan dapat mengenali ciri-ciri makanan yang diberi methyl yellow agar meningkatkan kewaspadaan terhadap jajanan yang ada di pasaran. Ciri-ciri makanan yang diberi methyl yellow yaitu berwarna kuning mencolok, cerah mengilap, cenderung berpendar, memberikan titik-titik warna karena tidak homogen atau ada yang menggumpal, ada sedikit rasa pahit, muncul rasa gatal di tenggorokan setelah mengonsumsinya, dan baunya tidak alami sesuai makanannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.